Di tengah pertempuran yang membara di Gaza, sebuah tragedi mencuat ke permukaan yang mengguncang dunia. Hassan Esley, seorang jurnalis Gaza yang telah lama mengabadikan kekerasan yang terjadi di tanah kelahirannya, menjadi sorotan setelah ia terbunuh dalam serangan udara Israel pada malam hari di Rumah Sakit Nasser. Terguncang oleh berita tersebut, publik terbelah dalam pendapatnya. Apakah ini tindakan yang sah ataukah sebuah pembunuhan yang tak termaafkan? Pihak Israel berpendapat bahwa Esley bukan sekadar seorang jurnalis, tetapi seorang individu yang memiliki keterkaitan dengan kelompok Hamas. Mereka mengklaim bahwa Esley telah terlibat langsung dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dengan membonceng granat dan merekam aksi teroris di dalam wilayah yang dikuasai Hamas. Menurut pihak Israel, Esley beroperasi dengan kedok seorang jurnalis, menggunakan pekerjaannya untuk menutupi aktivitas teroris yang ia lakukan bersama kelompok Hamas. Namun, keluarga Esley dan rekan-rekannya memiliki pandangan yang sangat berbeda. Mereka dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut, menggambarkan Esley sebagai seorang jurnalis independen yang tidak terafiliasi dengan kelompok teroris manapun. Mereka melihat Esley sebagai sosok yang hanya berusaha mengungkapkan kebenaran tentang penderitaan rakyat Gaza kepada dunia, dengan risiko hidupnya sendiri. Mereka mengklaim bahwa pembunuhan Esley adalah sebuah tindakan kejam dan tidak manusiawi yang tidak bisa dibenarkan. Rekan-rekannya yang mengenal Esley dengan baik menyebutnya sebagai saksi yang berani, seseorang yang menentang ketidakadilan dan berjuang untuk menyuarakan penderitaan rakyat Gaza. Mereka mengatakan, Esley tidak membawa senjata, ia hanya membawa kamera, dan itu menjadi senjata bagi mereka yang ingin menghapuskan kebenaran. Namun, dalam dunia yang penuh dengan informasi yang saling bertentangan ini, bagaimana kita bisa memisahkan fakta dari klaim? Video yang beredar, yang memperlihatkan suara Esley merekam aksi pergerakan senjata, serta foto-foto yang diduga diambil oleh Esley saat berada di zona terlarang, memicu perdebatan lebih lanjut. Apakah ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa Esley memang terlibat dalam aktivitas teror? Atau ini hanyalah alat untuk menggambarkan dirinya sebagai pahlawan yang mencoba merekam kebenaran dalam keadaan perang? Pihak Israel mengklaim bahwa mereka bertindak sesuai hukum, berusaha untuk melindungi negara mereka dari ancaman teroris. Di sisi lain, banyak pihak yang merasa bahwa Esley hanyalah korban dari konfrontasi yang lebih besar dan lebih kompleks, yang tidak seharusnya melibatkan seorang jurnalis. Kini, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah tindakan yang dilakukan oleh Israel sah, ataukah ini sebuah pembunuhan yang tidak beralasan? Mari kita lihat bukti yang ada, yang mungkin akan membawa kita pada jawaban. Video yang menunjukkan Esley di dalam zona serangan, serta rekaman suara yang memperjelas posisinya, mungkin memberikan gambaran yang lebih jelas. Apakah kita melihat seorang jurnalis yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, atau seorang individu yang terlibat dalam aksi yang lebih gelap? Tonton dan nilai sendiri buktinya. Nah, itulah cuplikan video yang memperlihatkan Hassan Esley berada di dalam zona perang, dibonceng sambil memegang granat. Tidak sedang meliput dari kejauhan, tidak pula mengenakan tanda pengenal jurnalis, tapi justru berada di tengah-tengah operasi serangan Hamas pada 7 Oktober, menyusup ke wilayah Israel Selatan. Bukan cuma itu. Menurut IDF, Esley bukan hanya mendokumentasikan kekejaman hari itu, ia ikut serta. Ia merekam detik-detik pembantaian warga sipil, lalu dengan cepat menyebarkannya ke media sosial. Sebuah langkah yang oleh sebagian pihak disebut sebagai liputan, tapi oleh korban dan keluarga mereka, itu adalah aksi propaganda kekerasan yang melanggengkan teror. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan kantor berita Mer di Iran, sekutu utama Hamas yang menyebut Esley sebagai mimpi buruk Israel.
Mereka memujinya bukan karena integritas jurnalistik, tapi karena dedikasinya dalam menyebarluaskan narasi yang menguntungkan pihak teroris. Bahkan pada tahun 2024, muncul foto menggemparkan. Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang paling dicari, mencium Eslai dengan penuh afeksi. Sebuah simbol yang tidak bisa dianggap sekadar ramah media. Tak lama setelah foto itu beredar, Associated Press dan CNN buru-buru mengumumkan pemutusan hubungan kerja dengan Eslai. Langkah yang, walau terlambat, menunjukkan bahwa bahkan lembaga media internasional tidak bisa mengabaikan kedekatan Eslai dengan elemen teroris. Namun reaksi paling emosional datang dari mereka yang paling terluka, keluarga korban. Orang tua dari 5 korban pembantaian dalam festival musik Nova, May Naim, Lotan Abir, Guy Gabriel Levy, Shalef Matmoni, dan Shani Luke mengajukan gugatan ke pengadilan distrik Yerusalem. Mereka menuntut 25 juta shekel atas kerugian tak ternilai akibat kerjasama media seperti API dan Reuters dengan jurnalis yang membantu memfasilitasi pembantaian. Gugatan ini menyatakan bahwa siapapun yang secara aktif mengunggah dan menyebarkan materi pembunuhan saat peristiwa itu berlangsung tidak bisa lagi disebut netral. Mereka bukan jurnalis. Mereka adalah bagian dari operasi itu. Reuters sendiri akhirnya mengakui telah menghapus banyak foto dari basis data mereka, termasuk milik Eslai. Mereka menyatakan bahwa gambar-gambar itu tidak sesuai dengan kebijakan konten mereka setelah diselidiki. Sebuah pengakuan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan Eslai melampaui batas etika jurnalisme. Foto-foto hasil karya Eslai telah dipakai oleh media besar seperti Getty, Sky News, bahkan The New York Times. Tapi kini dunia mulai bertanya, apakah foto-foto itu benar-benar hasil liputan atau alat propaganda perang? Eslai bukan satu-satunya target dalam operasi tersebut. Dalam serangan udara presisi yang dilancarkan oleh pasukan pertahanan Israel di Rumah Sakit Nasser, Khan Yunis, Ahmed Al-Qudra, Kepala Dinas Keamanan Internal Hamas dengan pangkat kolonel, juga tewas. Ahmed Al-Qudra dikenal sebagai tokoh kunci dalam struktur keamanan Hamas, memimpin unit yang bertanggung jawab atas penindasan brutal terhadap warga Gaza yang menentang rezim Hamas. Kematian Al-Qudra merupakan pukulan telak bagi Hamas, mengingat perannya dalam menjaga kekuasaan kelompok tersebut melalui tindakan represif terhadap oposisi internal. Serangan ini menyoroti strategi Hamas yang menggunakan fasilitas sipil, seperti rumah sakit, sebagai pusat komando dan perlindungan bagi operatif senior mereka. IDF menegaskan bahwa sebelum melakukan serangan, mereka telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil, termasuk menggunakan amunisi berpemandu presisi dan melakukan pengawasan udara serta pengumpulan intelijen. Eliminasi Hassan Eslai dan Ahmed Al-Qudra dalam satu operasi menunjukkan efektivitas intelijen dan ketepatan strategi militer Israel dalam menghadapi ancaman terorisme. Langkah ini juga mengirimkan pesan tegas bahwa penggunaan fasilitas sipil untuk kegiatan teroris tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan respons yang tegas. Bagi masyarakat internasional, peristiwa ini menjadi pengingat akan kompleksitas konflik di Gaza dan pentingnya membedakan antara jurnalisme yang sah dan propaganda yang menyamarkan aktivitas teroris. Israel, dalam upayanya melindungi warganya, terus berkomitmen untuk menindak tegas setiap ancaman, sekaligus berusaha meminimalkan dampak terhadap warga sipil yang tidak terlibat. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Hassan Eslai memang hanya seorang jurnalis, atau sebenarnya bagian dari mesin propaganda dan operasi militer Hamas? Dan kematian Ahmed Al-Qudra, Kepala Dinas Keamanan Internal Hamas, dalam serangan yang sama, apakah ini kebetulan atau bagian dari operasi presisi yang sudah direncanakan lama? Kita sudah melihat bukti-buktinya, rekaman suara, video lapangan, hingga foto-foto yang memicu kontroversi global. Kini, keputusan ada di tangan kalian. Apakah dunia akan terus menutup mata terhadap para jurnalis yang menyamar, atau sudah waktunya bersikap tegas? Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom dan tetap waspada.